to take Zab Judah out, another lefty. And again, he's got Mitchell in trouble on the ropes. Here, round two, Mitchell's down. Second round, the right hand from Sue was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Seperti inilah kejamnya pukulan petinju ini. Dari saking kerasnya hingga ia disebut sebagai pemilik pukulan paling keras di kelas welter. Dan semua orang mengakui kehebatan petinju dari Rusia ini. Bagaimana tidak, salah satu petinju Meksiko yang memiliki ketahanan pukul yang luar biasa seperti Julio Cesar Chavez malah tak berkutik di hadapannya. Termasuk petinju ini yang belum pernah kalah sebelumnya, yakni Zab Judah. Sang pemilik sabu IBF itu juga runtuh ketika mendapat pukulan super geledeknya. Second round, the right hand from Sue was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Ya, petinju ini bernama Kostya Tszyu. Salah satu kunci kehebatan Tszyu, ia memiliki gaya bertinju yang paling sulit diterapkan, yakni boxer puncher. Jika di kelas berat ada Mike Tyson, makanya Tszyu sangat agresif dan ia juga sangat mengandalkan akurasi kapan ia menyerang dan bertahan, serta pengaturan waktu yang sangat efisien. Ditambah lagi kekuatan pukulannya yang super kuat. Inilah awal karir tinju profesionalnya pada tahun 92. Kala itu ia melawan Darrell Hills. Tszyu yang masih berusia 22 tahun itu sudah menunjukkan keterampilan bertinjunya. Much below zero weather. The Fahrenheit continues in the heat here of Melbourne, Australia. Gerald Howes into just about a Duel yang berlangsung di Melbourne, Australia itu membuat warga Australia mulai penasaran tentang sosok anak muda berbakat ini. Setelah kemenangan demi kemenangan ia torehkan, akhirnya petinju Rusia itu mulai mencuat di Australia. He's the Thunder from Down Under, and he's such a fearless fighting machine he admits he would rather die before throwing in the towel. But there is another side to world boxing champion Kostya Tszyu. The man who escaped poverty in Siberia to build a new life for himself and his family here in Australia is still making enormous sacrifices. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 91 itulah, Tszyu dan keluarga kecilnya pindah ke Australia dan membangun karir tinjunya yang gemilang. We were hungry for success. We were hungry for to get anything. We were very, very poor. When you're poor, when you're hungry, you're looking for success differently. Keadaan ekonominya yang sangat miskin itulah mengapa Tszyu terus berusaha menjadi petinju tak terkalahkan. Dan benar saja, buah dari pengorbanannya akhirnya kian tampak. Tahun 98, karir Tszyu mulai meningkat dan ia banyak melangsung laganya di Amerika. Kali ini, ia melawan petinju tangguh yang sulit dikalahkan dari Kuba, yakni Diosbelis Hurtado, si Black Money. Laga yang merebutkan sabu WBC interim di kelas welter ringan itu berlangsung dramatis. Pasalnya, di awal ronde pertama,
Tszyu berhasil mengkanvaskannya. Namun Hurtado mampu membalik keadaan. Meski 2 kali dikanvaskan, namun semangat juang Tszyu masih terus membara. Hingga akhirnya di ronde kelima inilah Tszyu mampu meruntuhkan petinju Kuba itu. Kemenangan yang sangat dramatis. So you're saying that even if you were injured, you wouldn't stop the fight? No, not me. You'd never stop the fight? Semangat hidupnya yang terus membara, tak heran jika sulit rasanya bisa merampas sabu WBC itu. Miguel Angel Gonzalez yang mencoba merampasnya malah tumbang di tangan sang guntur ini. Rabbit punching, also holding and hitting, getting cautioned by Frank Santori. Oh, combination to that. Well, he's sort of mad about that cut, I think. Tszyu landing. Again. He's getting in the trenches now. Still nice, beautiful jab right now. Well, he's trying hard, but that being blocked by Tszyu. Tszyu comes back with a fury. Abel Sanchez is stopping it. Yeah, he is. That's it. And the referee, of course, has... Termasuk legenda Meksiko yang terkenal dengan kehebatannya, yakni Julio Cesar Chavez, juga pernah mencoba untuk merampasnya. Namun semua itu sia-sia. Chavez's corner is up and standing on the apron asking him. But it's Tszyu scoring. Another straight right hand. All over Chavez. Setelah kemenangan itu, hingga akhirnya pada tahun 2001, Tszyu menantang sang pemilik sabu IBF dan The Ring yang belum pernah kalah sebelumnya, yakni Zab Judah. Zab Judah yang terkenal dengan kelincahannya di laga ini mampu membuat Tszyu kewalahan. His slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Bang on, and that really shook him up. Will that put Kostya into a... Di awal ronde pertama ini, Zab Judah sukses mendominasi. With a fast left. Tszyu struggling in the first round, but another nice as the right hooks like that time. Tszyu in trouble once again. Combination. Namun akhirnya di ronde kedua inilah sang guntur membalik keadaan. Second round, the right hand from Tszyu was good, and another one floors Judah. He's up very quickly, but his eyes are in orbit. It's over. Defied the light welterweight division for the first time in 33 years. Pukulan geledek itu hingga membuatnya sempoyongan. Salah satu kemenangannya yang sulit dilupakan yakni ketika ia melawan Sarba Michel pada tahun 2004 dalam laga rematch. Pasalnya di laga ini kondisi Tszyu sudah tak seperti dulu lagi, yakni ia mengalami cedera di bahunya. Meski sudah cedera parah, namun ia masih mampu membuat lawannya kewalahan. Dan cukup 3 ronde saja untuk meraih kemenangan itu. Dari kemenangan inilah hingga membawa namanya untuk diduelkan dengan petinju tak terkalahkan dari Inggris, yakni Ricky Hatton. Duel yang berlangsung di Manchester, England itu adalah laga terakhirnya bagi sang guntur. Won't be phased, and they're willing to trade it up. Hatton gets him.
Meski tidak dalam performa terbaiknya, namun Tizu masih mampu memberi perlawanan. Bahkan saat di ronde ke-7, ia mampu mengkanvaskan Hatton. Namun sayang, sang wasit malah menganggap itu sebagai pukulan ilegal. Hatton yang mampu bangkit malah membalasnya dengan memukul terlalu ke bawah. Setelah menjalani 11 ronde yang mengagumkan, akhirnya pelatih Tizu yakni Johnny Lewis memilih untuk menyerah saat memasuki ronde ke-12. Dari kekalahan inilah akhirnya Tizu pensiun dari olahraga yang telah mengangkat derajat keluarganya.